Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira walladzi arsala rasulahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah sekalian, alhamdulillah kita masih diberi perlindungan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Kita lanjutkan babnya itu kitab jenazah yang kemarin sudah kita mulai. Ini ada usulan dari salah satu ustadz, mohon dibacakan dalilnya. Seingat saya setiap saya baca itu. Jadi beliau memberi catatan tentang talqin. Baik ya, saya mundur sedikit saja, tapi jangan lama-lama karena nanti tidak selesai-selesai. Kemarin sampai menghadapi orang sakit, wa idza tudhira falyuhsin dzannahu billah. Jadi wa idza tudhira ikhtadara itu artinya orang yang sakitnya sudah parah menjelang meninggal, diperkirakan sudah dekat meninggal. Fal yuhsin dzannahu lillah, maka kita tetap berhusnudzan kepada Allah. Jadi jangan kemudian cepat-cepat menghukumi, wah itu sakit mati nih, nah itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Jadi tetap kita berdoa yang terbaik untuk Allah. Mungkin yang tidak boleh itu adalah minta mati. Itu apa dok namanya? Apa? Eutanasia gitu ya dok? Oh ya, eutanasia. Eutanasia itu tidak boleh. Tapi kadangkala antara sakit parah minta mati itu dengan tuntunan Nabi itu kadangkala juga tipis-tipis saja itu ya. Gini, ada hadis yang bunyinya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukum al-mauta. Janganlah kamu sekali-kali minta mati, lidurin asobahu, karena durin, jadi karena sesuatu yang beban yang sakit parah, atau karena dililit utang, atau karena apa itu, lidurin asobahu. Fa'inka nala buddha fa'ilan, tetapi kalau situasi memang harus seperti itu, mungkin banyak pertimbangan dari yang sakit itu, fakul, nah, kita boleh doa begini. Hadis ini sahih. Allahumma ahyini in kanal hayatu khairun li wa tawaffani in kanal wafatu khairun li. Jadi mohon ini barangkali ada yang keliru yang saya ucapkan. Banyak kiai loh ini. Ada kiai yang tidak pernah pakai kopiah, Kiai Asror. Karena itu pegurunya sama dengan saya. Tunggal guru. Jadi kalau terpaksa harus melakukan, maka boleh kita berdoa, ya Allah, hidupkanlah kami manakala hidup itu lebih baik bagi kami, atau matikanlah saya kalau mati itu lebih baik bagi saya. Ada hadis seperti itu. Nah kalau sudah begitu, apa bedanya dengan eutanasia itu tadi? Jadi yang penting niat kita. Baik. Kemudian
wal yusi intarka khairan. Jadi ini minta supaya dibacakan dalilnya, saya bacakan aja. Seingat saya sudah saya baca semua itu. Hadis nomor 4. Liqaulihi ta'ala kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyah. Ini surat Al-Baqarah ayat 180. Jadi menghadapi orang yang memang sudah dekat dengan wafat, diperkirakan dekat dengan wafat, itu minta supaya dia berwasiat apa. Itu. Barangkali ada sesuatu yang ingin disampaikan. Itu penting. Itu. Ya. Kemudian berikutnya walakinu, nah ini yang diminta oleh salah seorang ustadz. Walakinu la ilaha illallah, dan talkinkanlah. Talkin itu artinya mengajari, membimbing orang yang sudah ikhtadoro, yang sakitnya sudah parah, ya, diperkirakan diberikan tidak lama, itu hendaklah ditalkin, dengan kalimah la ilaha illallah. Itu. Nah, ini kemudian muncul polemik. Talkin itu sebelum meninggal atau setelah meninggal? Sebab ada istilah talkin kubur itu ada. Nah, ini ada hadisnya ya, di sini saya baca. Li hadits Abi Sa'id anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laqinu mautakum la ilaha illallah, rawahul jamaah. Hadis ini sahih. Ajarkanlah, bimbinglah mautakum, orang yang akan meninggal. Jadi mautan di sini memang ada yang mengartikan orang yang sudah mati gitu ya. Tapi maksudnya adalah orang yang sebelum meninggal. Kebiasaan bahasa orang-orang Arab itu mengatakan bahwa orang yang akan meninggal itu sudah disebut mayit. Sehingga kata ini lebih dekat bahasanya bagi orang yang memahami agama Islam. Jadi bimbinglah orang yang akan meninggal di antara kamu. Kum, domir itu kembali kepada bisa keluarga kecil, orang tuanya, adiknya, anaknya, pamannya, istrinya, suaminya, atau keluarga besar, yaitu umat Islam yang ada di situ. Jadi mautakum, orang yang akan meninggal, dengan kalimah la ilaha illallah. Dasar yang kedua, hadis ini ada korinahnya, ada sambungannya dengan hadis lain riwayat Tirmidzi dan sahih. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Jadi kalau difahami mautakum itu orang yang sudah mati, apa gunanya? Kan gunanya mau ngajari supaya kalimat yang terakhir keluar dari orang yang meninggal ini adalah kalimat la ilaha illallah. Lah ikut dakhalal jannah. Lah kalau sudah mati baru ditalkin, ya tidak logis gitu kan, tidak logis. Tetapi seringkali di masyarakat kita itu memang ada, bukan hanya ada tapi banyak. Jadi setelah mayat dikubur, kemudian ada salah seorang, apa Pak Mudin, apa siapa gitu yang berdiri di kuburan itu. Nah itu kemudian memberi talqin, gitu, mengajari, ya kira-kira memberi bocoran lah, kira-kira soalnya nanti itu begini. Wahai fulan, tetaplah agamamu, nanti kamu akan ditanya man rabbuka, jawaban Allahu Rabbi. Nah, itu. Jadi diberi bocoran soal-soal itu supaya nanti gampang. Nah, Muhammadiyah dalam hal ini tarjih tidak mengamalkan itu, karena pemahaman mautakum itu satu, orang yang mau mati diberi bekal supaya mengucapkan la ilaha illallah. Yang kedua, hadis ini ada korinahnya kepada hadis yang lain, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi walaupun ini usulan dari seorang ustadz, ya saya kira memang kajian ini kan supaya kita paham kan gitu ya.
Jadi Anda ada salahnya. Amma qiraatu Yasin alal muhtadori falaisa laha aslun tsabitun. Adapun orang yang mau meninggal itu kemudian dibacakan Yasin, falaisa laha aslun tsabitun, tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Ada hadis dari Abu Umamah, tapi hadis ini dhaif, membacakan ayat-ayat Al-Qur'an gitu aja secara umum. Nah, itu. Bukan Yasin, tapi hadis ini dhaif. Nah, oleh sebab itu tarjih sangat hati-hati gitu ya. Jadi yang benar itu ya kita doakan ya supaya orang ini selamat, mendapatkan husnul khotimah, itu yang penting kita doakan. Jadi kalau pemahaman tarjih kum itu domir itu kepada keluarga, ya berarti keluarga itu wajib menunggui, gitu. Kecuali meninggalnya di tempat lain gitu ya. Nanti kita akan berbicara tentang kubur itu apa gitu ya. Apakah kubur itu liang lahat itu, atau kubur itu tempat lain? Nah, gitu. Karena kubur itu sebenarnya adalah alam barzah, alam penantian. Orang bisa saja mati tenggelam di laut, kuburnya ya di laut itu. Apakah kalau sudah ditenggelam di laut lalu tidak ada pertanyaan kubur? Ya tetap ada. Saya kira apa yang ditetapkan di dalam agama kita bahwa malaikat zabaniyah dan malaikat mungkar dan nakir itu akan tetap melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Jadi itu ya, jadi amma qiraatu Yasin alal muhtadhari falaisa laha aqlun tsabitun. Sekarang berikutnya nomor 6. Summa idza wa wajjihul qiblah. Jadi kalau sudah meninggal ya dihadapkan, kalau kepalanya di sebelah utara memungkinkan untuk bisa menghadap kiblat. Summa idza mata faghammidu ainaihi. Kemudian kalau sudah meninggal, sudah mati, jadi orang bilang mati itu sepertinya kasar gitu ya. Orang itu sudah mati. Mati itu bahasa Al-Qur'an, bahasa hadis. Jadi bukan sesuatu yang tidak pantas, memang itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Idza mata ibnu Adam ingqata amaluhu, dan seterusnya, itu mati. Cuma kadang-kadang dalam bahasa Indonesia diperhalus meninggal dunia. Jadi ada dua kata, mati dan wafat, itu bahasa Al-Quran, bahasa hadis. Faghammidu ainai, jadi wad'ulahu, dan doakanlah, jadi pejamkanlah kedua matanya. Nah, ini saya lihat hadisnya. Lima rawa al-Hakim al-Baihaqi an Abi Qatadah annal Bara' ibn Ma'rurin awsa ayyuwajjaha ilal qiblah, menghadap kiblat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabal fitrah, itu cocok, memenuhi dengan fitrah. Yang ke-78 li hadisi Ummi Salamah qalat tahala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah waqad syuqqa basaruhu. Syuqqa itu artinya mendelik, bahasa Jawanya. Jadi ketika Ummu Salamah meninggal itu matanya melek lebar, fa'aghmadahu, kemudian Nabi memejamkan. Jadi kalau ada jenazah yang matanya itu masih melek ombo itu ditutup. Nah, ditutup. Summa qala, kemudian Nabi menjelaskan, mengatakan innar ruha idza qubida, sesungguhnya roh itu idza qubida, apabila dicabut, tabi'ahul basar. Tabi'ahul basaru ya, dari fa'il, akan diikuti oleh mata itu. Jadi roh itu ketika dicabut, itu mata itu mengikuti jalannya roh itu.
Maka di akhirnya itu kadang-kala itu kemudian tidak kembali merem tapi melek terus. Nah, kalau kita melihat ada jenazah yang melek begitu, itu dimeremkan, nah, itu ditutup. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa ghattuhu bi thawbin hasanin. Kalau keluarga kita atau orang lain ya, yang saudara kita yang sudah meninggal itu, maka ghattu, diselubungilah, ditutuplah dengan thawbin hasanin, kain yang bagus, kain yang bagus untuk menutup ya badan jenazah itu. Ini dalilnya nomor 9. Li hadithi Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina tuwfiya, dan dari hadis Aisyah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafat ya, sujia biburdin khibaratin, maka Nabi diberi tutup kain khibaratin. Ada yang mengatakan kain khibarah itu kain yang dulu itu, jadi dulu itu pabrik sulam kain itu yang banyak dari Yaman. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih. Kemudian berikutnya, summa badiru biqada'i dainihi ingkana. Kemudian segera dilunaskanlah hutang-hutangnya apabila ada. Nah, gitu. Jadi Nabi Muhammad itu ketika akan mensolati jenazah itu beliau tanya dulu, apakah dia masih punya tanggungan hutang? Kalau masih, beliau tidak mau mensolati. Harus ada tanggung jawab dari keluarganya atau ahli warisnya. Itu. Dalilnya li hadithi Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu, rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'mini, jadi rohnya orang mukmin itu mu'allaqatun, tergantung, menggantung, mu'allaqah bidainihi, kepada hutang-hutangnya. Apakah dia akan jalan terus dengan baik atau tidak, itu masih punya hubungan hutang atau pinjam meminjam atau apalah dengan orang lain. Oleh sebab itu kita yang mengerti ya dalam memberitahu keluarga bahwa ketika ada saudaranya yang meninggal, keluarga yang meninggal, itu segera diberitahu apakah orang ini masih punya tanggungan berupa hutang atau janji atau apa dengan orang lain, dan itu diumumkan untuk segera menghubungi keluarga. Jadi jangan sampai misalnya ada yang ngutangi tapi dia malu ya, sungkan untuk menyampaikan. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Jadi harus diumumkan, barangkali ada bapak ibu yang punya hubungan hutang atau pinjam meminjam atau janji atau apapun kepada beliau yang sudah wafat ini, maka silakan menghubungi keluarga dan harus clear. Kemudian nomor 10, thumma baridu biqada'i daini ingkana fajahhizuhu. Hadis nomor 11. Li hadithi Aliin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun ya aliyu la yuakhkharna as-salatu idza anat wal janazatu idza hadarat wal ayyimu idza wajadat
kafua. Akhrajahu Ahmad, hadis ini, dan Tirmidzi, hadis ini sahih. Nabi bersabda, ada 3 hal yang harus disegerakan. Ya Ali, wahai Ali. Jadi hadis ini diucapkan pada Ali, ya, kepada kita semuanya itu. La yu'akhorna as-salatu idza anat. Kalau panggilan azan sudah datang, segera, jangan menunda waktu. Nah, sehingga alhamdulillah di kampus kita ada pemberitahuan, misalnya 10 menit lagi ada ini akan azan, nah, segera tinggalkan kesibukan. Nah, itu segera. Yang kedua, wal janazatu idza hadarat. Jenazah yang sudah siap, ya, yang sudah meninggal harus segera diurus. Diurus itu maksudnya ya diselesaikan hutangnya, dimandikan, dikafani, dikuburkan. Nanti kita akan bahas itu semuanya itu. Yang ketiga itu wal ayyimu idza wajadat kafua. Ayyimu itu seorang perempuan yang belum menikah, ya. Nah, kemudian dia sudah ada pandangan, nah, bahwa saya punya pandangan ini, dan sudah misalnya komunikasi, nah itu segera disegerakan, keluarga diberitahu. Jadi jangan diolor-olor. Bahkan Nabi itu sering menjodohkan seseorang yang belum punya pandangan itu. Jadi kamu kok lama belum nikah? Iya belum, Nabi. Tak dolekno. Nabi begitu, dan itu berpahala luar biasa itu. Cuma kadang-kadang ada yang salah sasaran, ya, karena tak dolekno yo bareng oleh di PDW lah, itu yang tak boleh. Jadi sing dolekno kudu wis sudah punya istri lah. Ya. Kemudian wan'uhu li ahlihi wa ikhwanihil muslimin. Yang ke-12, dan kabarkanlah, beritahukanlah kepada ahli-ahlinya, saudara-saudaranya, dan kaum muslimin. Jadi kalau ada saudara kita yang meninggal, itu diberitahukan kepada yang lain-lain itu. Tujuannya adalah supaya bisa ikut ngeramut, bisa ikut mensolati, dan bisa mengantar. Nah, kemarin itu sudah pernah kita ada hadis yang di awal-awal kemarin, ya. Jadi hakul muslimi alal muslimi, ada yang situn, ada yang khomsun, itu idza laqitahu fasallim alaih. Jadi mengucapkan salam, kemudian raddu itu wajibun. Mengucapkan salam itu sunnah, tapi menjawab salam itu wajib. Wa itba'ul janazah, itu jadi mengantar jenazah sampai ke kuburan. Ya. Wa ikhwanihi. Nah, itu hadisnya adalah 5 rawa asy-syaikhan annahu sallallahu alaihi wasallam na'ali ashabihi radhiyallahu an-najasyiyya fil yaumil ladzi mata fihi. Nabi itu pernah memberitahu, ya Anda tahu karena Nabi itu dasarnya wahyu, ya, kematian Raja Najasyi. Nah, itu Nabi tahu dan memberitahu kepada yang lain-lain, bahwa kemudian diperdebatkan apakah Raja Najasyi itu masuk Islam apa tidak. Itu ada yang berpendapat masuk Islam, ada yang mengatakan tidak. Tapi bahwa utusan Nabi kepada Raja Najasyi dengan pakai surat itu, ya, supaya masuk Islam, itu memang sudah diterima oleh Raja Najasyi dan sudah dibaca dan sudah ditanya pembawa surat itu, kamu diajari apa saja oleh orang yang namanya Muhammad itu? Dia menjawab, ya kami diajari untuk berakhlak yang baik, kemudian bertuhan yang satu, tidak menyekutukannya, kemudian menghargai harkat martabat wanita. Najasyi mengatakan, kalau saya menangi dan bisa ketemu dia, maka saya akan mengikuti ajarannya.
Jawaban itu yang menjadikan sebagian ahli sejarah mengatakan berarti orang Najasyi itu akhirnya masuk Islam. Tapi ada yang mengatakan tidak, dia hanya ngomong saja, omong-omong saja. Wa annahu na'a Ja'far bin Abi Thalib, Nabi juga mengumumkan kematian Ja'far. Wa Zaid bin Harithah, ketika Zaid bin Harithah meninggal, Nabi mengumumkan, beritahu pada umat Islam. Wa Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Rawahah, yang saya sebut semuanya ini adalah sahabat-sahabat senior dan mereka termasuk prajurit andalan ya, terutama ketika perang Badar. Walima rawa al-Bukhari annahu sallallahu alaihi wasallam qol fi insanin kana yaqumul masjidah famata fadufina laila. Ada seorang yang kerjanya itu membersihkan masjid, itu meninggal. Itu pun Nabi mengumumkan kepada orang lain. Itu termasuk hadis tentang meninggalnya Ji'ronah. Bagi yang sudah haji mungkin ada ya, tempat mikot yang namanya Ji'ronah. Ji'ronah itu asalnya nama orang. Jadi seorang wanita yang oleh orang tuanya itu kepingin berbuat baik, wis anakku tak serah no masjid. Nah, dia itu kerjanya itu membersihkan, bendino ngepel, sampai dengan rambutnya itu dibuat ngepel. Maka masjid itu diberi nama Ji'ronah. Nah, orang ini ketika meninggal, Nabi memberitahu pada teman-temannya, kepada sahabat-sahabatnya. Baik, jadi saya kira itu yang berkaitan dengan meninggalnya seseorang. Jadi kita tetap harus husnudzon kepada Allah, dan orang yang akan meninggal itu saya kira dalam hadis-hadis yang lain ya disebutkan bahwa orang yang akan meninggal itu memang bingung pikirannya karena didekati oleh syaitan ya, untuk menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi karena setan itu dalam buku kitab Nasaihul Ibad itu kan disebutkan ya, ada setan-setan dari golongan jin yang halus tidak nampak bagi kita, itu yang anggotanya jutaan, itu melaksanakan tugas-tugas menjerumuskan orang. Ada yang namanya setan yang bernama Zalitun. Jadi setan Zalitun itu tugasnya di pasar-pasar, tempat transaksi. Karena pasar itu biasanya tempatnya orang bojo, orang hotel, orang apa namanya, berbohong ya, itu. Nah, itu adalah kerjanya Zalitun. Nah, ada yang namanya Walhan. Jadi walhan itu tugasnya menciptakan keraguan dalam setiap umat Islam ketika beribadah. Jadi misalnya, saya sholat ini tadi sudah 4 rakaat apa baru 3? Karena memang dikacaukan pikirannya itu. Kita sering beribadah itu kadang-kadang menghadapi itu. Jadi aku sholat subuh ini sarka atau wis ping pindho, nah gitu. Nah, itu namanya walhan. Ada yang namanya afaf. Nah, afaf ini adalah mengacaukan pikiran orang yang akan meninggal. Jadi orang yang akan meninggal, lu mbahmu biyen, mbahmu ditunjukkan fotonya atau apanya gitu ya. Lu mbahmu biyen gak ate ngucapkan la ilaha illallah, ape kono jate ngomong ngono. Nah, itu di apa namanya? Digoda oleh setan-setan itu. Jadi ada 9 nama setan minal jinni itu ya, yang tujuannya pokoknya menjerumuskan orang-orang yang beriman. Baik, jadi saya kira itu setelah ini kemudian kita bicara tentang masih ada banyak ini babnya, kaifiyatut dafni. Sebelum itu ada takfinul mayit, cara
mengkafani mayat, kemudian kaifatus sholat alal mayit, kemudian nanti ada kaifiyatut dafni ya itu ya tadi mengubur mayat. Nah, jadi saya kira itu dulu yang bisa kami sampaikan. Kemudian sebagai tambahan itu begini. Jadi kita ngaji himpunan putusan tarjih itu ada dua aspek. Yang pertama itu yang kita kaji sekarang itu adalah kesimpulan ya yang sudah diputuskan. Yaitu kita membaca, kemudian disertai dalil-dalilnya. Kemudian ada ngaji tarjih itu tentang mekanisme cara membuat keputusan, kok ini yang dipakai, kok inilah itu namanya manhaj tarjih. Nah gitu. Jadi itu dua model kajiannya itu. Jadi mengapa Muhammadiyah memilih ini, itu dasarnya ini karena ini karena ini. Bagaimana tarjih ketika menghadapi dua dalil yang sama-sama sahih tapi kelihatannya kok bertentangan. Nah, ta'arud. Nah, itu ada caranya. Lalu ada model tawakuf dan lain-lain, itu mekanismenya. Nah, yang kita kaji sekarang bukan itu. Yang kita kaji adalah yang sudah diputuskan. Nah, gitu. Nah, ada lagi keputusan PP Muhammadiyah tentang tarjih. Itu memang ada tiga model. Yang pertama seperti himpunan putusan tarjih, ini sudah diputuskan oleh PP. Tetapi ada majelis tarjih menjawab pertanyaan masyarakat. Nah, itu jawabannya berbentuk fatwa. Nah, itu fatwa. Nah, fatwa tarjih itu sah, tetapi dia belum menjadi keputusan PP Muhammadiyah gitu. Meskipun itu sah menurut majelis tarjih gitu. Jadi fatwa. Nah, yang ketiga itu bentuk wacana-wacana. Jadi ada hal-hal yang belum dibicarakan oleh tarjih, belum dibicarakan khusus ya, belum disidangkan, tetapi ini sudah mengemuka. Nah, persoalan-persoalan bagaimana sholat di Mares, bagaimana ketika di bulan saya harus sholat menghadap kemana dan seterusnya, itu belum dibicarakan secara khusus. Jadi saya kira al-waqi'iyah, hal-hal yang datang sekarang ya, itu saya kira terlalu banyak ya, masalah-masalah itu. Jadi saya kira itu. Nah, yang sedang kita kaji ini bukan fatwa tetapi keputusan PP Muhammadiyah. KHGT itu adalah hasil tarjih dan sudah diputuskan menjadi keputusan PP Muhammadiyah. Tapi kalau merokok itu fatwa tarjih gitu ya, fatwa tarjih. Fatwa pertama dulu merokok itu adalah makruh, tapi fatwa kedua ini adalah haram. Maka orang yang masih merokok itu alasannya, oh saya masih mengikuti fatwa pertama, jadi makruh. Nah, jadi saya kira itu kita perlu paham, tetapi apapun yang sudah diputuskan itu adalah menjadi kewajiban kita untuk mengikutinya. Ya. Jadi berkaitan dengan talqin itu saya kira misalnya jelas, secara teknis kesehatan kadang-kadang kena hambatan. Jika orang itu sakit keras dan atau koma, saya kan di ICU Pak dokter bisa juga penjelasan. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh mendekati pasien, nggak boleh begitu. Saya gimana cara alasan kenapa Pak? Ya kita mungkin juga sulit membacakan talqin pada orang yang sakit seperti itu. Iya. Problem ini. Iya. Jadi ada keluarga saya sendiri di Surabaya waktu COVID itu. Nah, itu masuk. Saya ingin mendampingi dia walaupun singkat. Tidak boleh. Nah, ini apakah harus ada upaya secara organisatoris gitu ya? Bagaimana? Jadi dokter tidak memperbolehkan. Alasannya apa? Menular. Jadi pasien yang kalau COVID khawatir menular. Kalau yang lain karena dia sudah. Tapi gini Pak Mul. Jadi pasien yang
nafasnya sudah susah sehingga dibantu ini itu tidak mungkin dia diajari. Wah, ini problem ini. Yang jawab adalah Pak Aziz, Pak Dokter. Saya belum bisa memberi masukan menghadapi pasien seperti itu. Aisyah punya tim yang Aisyah punya tim yang mendatangi keluarga Muhammadiyah yang di rumah sakit itu ya, untuk semuanya yang muslim. Tapi ketika menghadapi itu apakah bisa ya? Saya kira dokter tidak sembarangan itu ya, melarang di ICU, melarang untuk dibesuk itu memang ya. Ibu mertua saya 3 bulan yang lalu, nah itu 3 bulan yang lalu, sudah ketika mau wafat pakai ini, saya ngotot kepada dokter, saya harus ketemu, diperbolehkan di Mojokerto. Nah gitu, jadi gimana orang mau meninggal kok. Nah, lalu saya minta dibuka sebentar, saya harus ngomong ini. Jadi koyok enggak tahu saya seperti apa kira-kira ya, ngotot itu dituruti 3 bulan yang lalu dan akhirnya kemudian wafat. Jadi saya kira itu Pak Mul mungkin itu bisa dibicarakan tersendiri dengan secara organisatoris, bisa masukan-masukan dari para dokter kita. Terima kasih. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.